Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam karunia dan nikmatnya, sehingga kita bisa bertemu dalam kondisi sehat dan diberi kesempatan untuk belajar di SMA Negeri 9 tercinta ini. Anak-anak, kita mulai dengan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Diana ada? Hadir Pak Fairuz. Ya. Dian? Ada Pak. Aulia? Hadir Pak. Deska? Hadir Pak. Devi? Hadir Pak. Danang? Ada Pak. Anggia? Hadir Pak. Dewi? Hadir Pak. Dwi? Hadir Pak. Agustin? Hadir Pak. Dia? Hadir Pak. Ya, berarti lengkap ya di kelas ini. Sebelumnya minta tolong yang piket hari ini untuk membersihkan tulisan di papan tulisnya, kemudian dilihat di bawahnya, mungkin kalau ada sampah bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke Pak, siap Pak. Iya, selanjutnya buku paket dan juga catatan serta buku tugas bisa dikeluarkan ya anak-anak. Untuk buku paketnya bisa dibuka halaman 131. Baik, saya akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, materi kita adalah nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, pada pembelajaran hari ini ya, tujuan kita adalah bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri dengan turunan kedua, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan juga minimum fungsi trigonometri dan dengan turunan kedua juga. Kemudian untuk aktivitas ataupun langkah pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti ada diskusi kelompok ya, kemudian ada presentasi kelompok, dilanjutkan nanti ada konfirmasi dari guru dan juga teman-teman. Setelah itu dilaksanakan kuis ya. Dengan penilaian, ada penilaian sikap, jadi silahkan dibangun karakter jujur, mandiri, serta aktifnya. Selain itu juga ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Baik, untuk yang pertama ini akan saya tampilkan video motivasi terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan untuk anak-anak bisa menyaksikan video ini dengan baik. Ada suaranya Pak Fairuz. Oke, ya. Jadi video ini ya menggambarkan bagaimana proses pembuatan talang air dari sebuah atau dari beberapa lembar aluminium yang akan dibuat. Bentuk daripada talang air menyerupai trapesium, begitu ya anak-anak, bentuknya menyerupai trapesium, dengan langkah-langkahnya adalah diambil dari lembaran-lembaran ini, kemudian dia dilipat ya dengan alat khusus untuk ini pelipatannya. Nah, diperhatikan juga untuk berapa panjang lipatan daripada aluminium ini untuk nantinya biar menjadi talang yang simetris. Jadi talang ini nanti akan bisa menampung air secara maksimal ketika hujan, jadi tidak tidak sampai meluap ke rumah. Nah, agar mencapai yang maksimal tadi dari talang itu, maka kita juga bisa
mempergunakan materi nilai limit ya, nilai limit fungsi trigonometri khususnya. Oke, kita saksikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini nanti dia dilipat bagian-bagian daripada aluminiumnya sehingga bentuknya menyerupai trapesium, anak-anak. Oke. Nah, seperti ini ya. Nanti trapesium yang akan terbentuk seperti ini. Dari video motivasinya mungkin saya kira cukup. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, dari video tadi kita peroleh suatu gambar bentuk daripada talang air. Nah, seperti ini. Menurut anak-anak, silahkan diamati terlebih dahulu bagaimana model ataupun ilustrasi gambar dalam bentuk matematika ya yang yang menggambarkan permasalahan daripada talang air tadi. Coba silahkan diamati dan siapa yang mempunyai jawaban ataupun bisa menggambarkan dalam bentuk gambar matematisnya mungkin siapa? Ada yang sudah mendapatkan gambarannya atau dijelaskan juga tidak masalah. Apakah? Atau Iya, kalau itu, tidak, Pak. oh iya, ini Deska ya, silahkan. Iya, Pak. Itu ilustrasinya membentuk trapesium yang terbuka ke atas nih, Pak. Iya, betul sekali. Ya, terus nanti ya. di bawahnya itu bisa dibuat sudut ya, Pak. Gitu ya, Pak. Oke. Oh ya, misalkan kita gambarkan, mungkin gambarmu juga bisa diperlihatkan ya. Mungkin seperti inikah yang dimaksudkan tadi? Iya, Pak, seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada sudut theta dan juga bentuknya trapesium ini nanti akan kita manfaatkan untuk mencari agar volume air yang ditampung pada talang itu bisa maksimal. Terima kasih Deska atas jawabannya. Ya, berikutnya kita bisa mengingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu turunan trigonometri. Oke, turunan daripada fungsi sin atau d dalam kurung sin x per dx itu adalah apa, anak-anak? Masih ingatkah? Cos X, Pak Virus. Iya, betul Diana ya. Nilainya adalah cos x untuk yang turunan dari sin. Kemudian yang kedua, turunan dari cos sama dengan apa? Negatif sin. Negatif sin X, betul. Oke, terima kasih ya Fatma, berarti anak-anak juga masih mengingatnya. Ya. Kemudian di sini ada, sebenarnya juga sudah kita jelaskan ya, bahwa penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua fungsi itu mengikuti kaidah berikut. Yang pertama, jika diberikan Y sama dengan Fx, ya seperti ini, dan juga f aksen itu turunan pertama dari fungsi f, dan juga f aksen itu turunan kedua dari fungsi f, ya. Jika ini saya tuliskan, jika f double aksen x, ya, nanti lebih dari 0 saat f aksen x sama dengan 0. Ini tulisan Bapak apakah terlihat dari layar? Terlihat, Pak. Oh, Terlihat, ya. Pak. Oke. Pak. Ya. Bisa, Pak Fir. Oke, maka fungsi f ya, maka maksudnya nilai minimum, ini mungkin agak susah juga ya menuliskannya. Minimum fungsi f, ya begini. Nah, jadi ini maka fx ya, maka fx itu adalah nilai minimum fungsi f. Kemudian jika f aksen x ya kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0 ya, maka fx-nya ya itu adalah nilai maksimum dari fungsi f ya. Kemudian jika f double aksen x ya sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0 ya,
maka berarti tes turunan keduanya gagal. Maka tes turunan kedua itu gagal dan harus menggunakan tes turunan pertama, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, ya silahkan nanti amati, ya silahkan diamati video yang sebenarnya sudah saya berikan juga di grup, ya. Silahkan untuk dilihat bagi yang belum menyaksikan. Nah, videonya saya tampilkan secara sekilas seperti ini. Apakah suaranya terdengar? Boten, Pak Virus. Boten. Oke. Suaranya terdengar. Dan juga penerapannya dalam masalah nyata. Ini terkait dengan sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Silakan disimak video ini. Langsung saja untuk pertama kita membahas prinsip dasar penentuan nilai yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi sama, kemudian kurang dari 0 langsung saja masuk pada contoh soal. Langsung saja kita buat penyelesaian. Dalam mengerjakan soal ini kita perlu langkah-langkah pengerjaan. Langkah pertama adalah menentukan turunan pertama, ya teman-teman, menentukan turunan pertama satu fungsi, ya. Nah, fungsinya tambah dengan cos x. Nah, kita cari y aksen atau turunan pertamanya, berarti sin turunannya adalah cos, jadi cos x plus sin adalah cos x dikurangi sin x. Kemudian langkah yang B atau langkah keduanya adalah menentukan nilai X, ya, menentukan nilai X, ya, untuk syarat pembuat nilai maksimum dan minimum. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kita tahu Y aksennya adalah cos X dikurangi dengan X, teman-teman, sama dengan 0. Nah, ini kan sama artinya dengan, ya, cos X. Kita pindahkan, ya, sin X-nya menjadi sin X. Atau dengan kata lain, ya, ini juga sama cos X, ya teman-teman, ini ekuivalen. Jadi langsung saja. Nah, kemudian ini artinya, ya, penyelesaiannya, ya. Nah, bisa kita simak karena prosesnya sudah dipelajari juga dari rumah. Jadi di sini tinggal kita konfirmasi ke dalam fungsi, sehingga bisa diperoleh, ya, nilai X yang menunjukkan dia maksimum. Artinya kalau kurang 45 derajat ditambah 45 derajat berarti yang lebih dari 0 ditambah dengan setengah minimum. Untuk nilai maksimum dan minimum tinggal dimasukkan ke hasilnya. Nilai maksimumnya adalah cos X. Kemudian untuk yang nilai minimum, saya tulis di pojok agak kanan ini, nilai minimum berarti akan diperoleh X dengan 225. Nah, sehingga nilai minimum salah kata di sini saya. Untuk soal keduanya yang ini adalah apabila keliling suatu taman yang berbentuk sampai segi panjang punya ukuran panjang, menjabarkan menjadi 2x, ya, ditambah dengan 2y sama dengan 100. Bisa dalam bentuk y sama dengan, nah, di sini adalah bagaimana cara mencari agar luasnya itu maksimum pada panjang yang berbentuk cukup panjang. Ya. Jika diperoleh kesimpulan dari video ini bisa menjawab pertanyaan, ya, bahwa ukuran panjang agar luasnya maksimum adalah di ukuran panjang 25 meter, ya, ukuran panjangnya. Y sama dengan, saya kira cukup untuk video pengantarnya, ya. Sekarang kita kembali lagi ke
Aman, Pak? 2x, 2x-nya berarti 2 kali. Sekarang kita kembali lagi ke persoalan yang tadi ya, anak-anak. Nah, dari pengamatan masalah yang saya tampilkan di awal, yaitu terkait dengan talang ya, talang air, bahwa Pak Danu ini adalah seorang tukang bangunan. Beliau ingin membuat talang air di rumahnya dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya menjadi bagi yang sama seperti pada gambar ya. Jadi ini bentuknya trapesium yang panjang sisi-sisinya ini ya, yang miring ini 10 cm, 10 cm dan 10 cm ya. Untuk atasnya ini terbuka. Jika theta menyatakan besar sudut dinding talang tersebut dengan bidang alasnya 0 kurang dari theta kurang dari pi per 2, tentukan besar theta agar volume air yang ditampung itu dapat maksimum. Ya, silakan diamati terlebih dahulu, kemudian silahkan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan masalah yang saya tampilkan ini. Silahkan anak-anak bisa bertanya terkait dengan masalah ini. Kalau tidak, saya yang bertanya ya. Pertanyaan saya, apa ada keterkaitan dengan materi yang dipelajari di video tadi dan dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Silahkan bagi yang mau menjawab, apakah ada? Saya, Pak. Oh ya, Devi silahkan. Apa? Ada, Pak, ada keterkaitan seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video pembelajaran. Kemarin saya sudah melihat video pembelajarannya. Jadi kalau kita mau mencari nilai maksimum dari masalah yang biasa kita temui, itu kita bisa menggunakan turunan fungsi kedua, baik aljabar ataupun trigonometri, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Devi atas jawaban dari pertanyaan saya tadi ya. Betul sekali, benar sekali maksudnya ya, yang disampaikan Devi bahwa ada keterkaitan antara turunan kedua fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari ya dengan soal atau masalah ini. Jadi langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya ya, ini bisa sambil saya terangkan dan anak-anak silahkan bisa dicatat di buku masing-masing ya terkait langkah-langkahnya. Yang pertama adalah terapkan besaran yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, karena di sini ingin memaksimalkan volume air yang tertampung ya, agar volume air itu bisa maksimal, maka luas penampang ya, luas penampang daripada talang ini ya dalam bentuk trapesium ini, luas penampang itu juga harus maksimum. Nah, oke. Untuk mencari luas penampang yang maksimum ya kita gunakan aturan yang seperti di video tadi ya. Kemudian model matematikanya. Nah, jadi kita bisa membuat bantuan, jadi tidak bisa serta-merta dari sini ya. Kita bisa membuat bantuan berupa garis ya. Dari sini kita tarik tegak lurus ke atas ini ya. Kemudian yang satunya juga kita tarik seperti ini nantinya. Oke. Nah, jika panjangnya 10 cm untuk yang bawah ini ya, maka yang ini juga 10 cm. Nah, kemudian kita bisa memisalkan sudut ya antara garis yang miring ini dengan garis berwarna merah ini dengan X misalkan ya. Ini berarti juga besar sudutnya adalah X. Nah, kita bisa memisalkan sisi yang sebelah sini dari suatu trapesium ini sebagai A misalkan ya. Kemudian ini sebagai B misalkan ya. Di mana A dengan B nanti juga hasilnya akan sama. Nah, untuk mencari luas trapesium ya. Anak-anak masih ingat luas trapesium itu apa? Kalau misal ini saya simbolkan dengan A, di sini B, di sini C, di sini D, ya. Maka luas trapesium, ya, itu kan apa? AD ditambah setengah kali Yeah. AD ditambah BC. Oke.
Ya, terus dikali tingginya itu X ya Pak tadi. Tingginya X, betul sekali Fatma. Terima kasih ya. Ini rumus yang benar untuk luas trapesium, di mana nanti kita bisa memodelkan ya, kita bisa substitusikan AD-nya. Nah, AD di sini adalah A ya, ditambah dengan berapa ini? Berapa? 10 Pak. 10, oke, ditambah dengan B ya. B, Nanti ya. kita masukkan itu. Kemudian untuk BC sudah jelas nilainya yaitu 10. Oke. Kemudian kalau memodelkan dalam matematika itu dalam satu variabel ya, maka mungkin permasalahannya di sini masih ada A, masih ada B yang perlu kita ubah. Nah, variabelnya nanti disepakati saja dalam bentuk variabel X begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menerapkan konsep daripada trigonometri di mana kalau kita mencari ya sin X itu sama dengan ya depan per miring. Depan daripada X ini adalah sisi A kecil ini ya. Sisi A per dengan miringnya adalah AB. Dalam hal ini miring ini 10 kan. Di sini sudah digambarkan. Jadi per 10. Nah, maka ini ekuivalen dengan A itu sama dengan 10 kali sin X. Begini. Nah, kemudian untuk B-nya bagaimana? Berarti B-nya juga sama, karena panjang B itu sama dengan A juga, yaitu 10 sin X, begini. Nah, sekarang nanti kita bisa memasukkan ke dalam rumus luas trapesium, di mana luasnya sama dengan setengah, dalam kurung, AD berarti A ditambah 10 ditambah B. Ya, berarti 10 ditambah dengan ya A tambah B berarti ini 10 sin X ditambah dengan 10 sin X ya. Oke. 10 sin X ditambah dengan 10 sin X begini kali dengan T. Nah, T-nya ini dalam bentuk X. Nah, T-nya dalam bentuk X ya, dikali dengan X begini. Nah, nanti akan menjadi suatu fungsi trigonometri. Nah, dari fungsi trigonometri nanti kita bisa mencari turunan pertamanya atau L aksen, di mana kalau ingin luasnya maksimum, maka L aksennya harus sama dengan 0. Ini nanti bisa disederhanakan. Nah, nanti lebih lengkapnya akan anak-anak kerjakan secara berkelompok dengan diskusi. Ya, kelompoknya sudah sesuai dengan pembentukan sebelumnya. Begitu. Nah, begitu pengantar dari saya. Nanti apabila sudah ketemu X-nya, maka akan diperoleh tetanya, karena X ini mempengaruhi teta, di mana sudut di sini adalah 90 sehingga X atau teta itu sama dengan 90 dikurangi X begitu. Nah, sekarang silahkan anak-anak bisa berkelompok terlebih dahulu dengan kelompoknya ya, dengan satu tutor dalam kelompok tersebut yang bertugas ini menjadi ketuanya. Oke. Sudah berkelompok anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kelompok ya. Oke, bagus. Bisa didiskusikan dengan kelompoknya ya, dengan tutornya tadi dalam kelompok itu. Kemudian saya akan berkeliling. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan secara langsung. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Belum, Pak, mungkin. Oh iya, ini yang tanya Diah ya. Bagaimana Diah? Untuk mengerjakan soal nomor 2 itu bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Diah. Jadi nomor 2 itu pas di soal yang saya tampilkan ini juga ya. Jadi masalah dari tiang talang ini memang mungkin perlu perhatian khusus. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi pertama setelah kita membuat garis bantu tadi ya, yaitu garis bantu yang tegak lurus ini. Kemudian kita memasukkan atau kita menuliskan luas trapesium yaitu setengah AD plus BC kali T ya. Kemudian nanti AD-nya kita ganti ya dengan A ditambah 10 ditambah B. Dengan A-nya adalah 10 sin X. B-nya juga sama ya, 10 sin X juga. Nah, kemudian nanti kita sederhanakan fungsinya. Setelah itu kita cari turunan pertamanya. Nah, setelah ketemu turunan pertamanya, baru kita cari turunan keduanya. Apabila turunan keduanya nanti akan menghasilkan L double aksen X ya. Oke, kalau
maksimum ya harusnya nanti hasilnya adalah kurang dari 0 harusnya ya. Nanti ketemu X-nya berapa. Nah, setelah ketemu nilai X-nya berapa baru kita bisa cari theta dengan rumus 90 dikurangi X begitu. Nah, silahkan bisa didiskusikan dengan kelompoknya ya, dia ya. Ya. Kira-kira sudah selesaikah diskusi kelompok? Ini sudah 35 menit ya kita berdiskusi. Sudah, Pak. Selesai? Oke. Oke. Iya, Pak. Ya, dari beberapa kelompok tadi Bapak lihat juga sudah berhasil menyelesaikan dan diskusinya juga sangat aktif ya. Nah, sekarang silahkan untuk mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya, salah satu ya. Salah satu bisa mempresentasikan. Saya Pak Fairuz. Ya, ini Anggia ya? Iya, betul Pak. Oke. Boleh Pak. Oke, nomor 1 ya, boleh? Nomor boleh 1 sekali. dulu ya Pak. Iya, oke, silahkan. Iya, ini Pak Fairuz. Jadi kan tadi disuruh menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari 4x cos x plus cos 2x. Nah, untuk langkah pertama di sini kami itu menentukan turunan pertama, didapatlah negatif 4 sin x dalam kurung 1 plus cos x, Pak. Kemudian untuk yang tentukan nilai X, syarat pembuat nilai maksimum itu berarti saya harus bikin turunan yang pertama ini harus sama dengan 0. Jadi nanti akan didapatkan sin X sama dengan 0 atau 1 plus cos X sama dengan 0. Di mana nanti saya dapat solusinya itu X sama dengan 0, Pi sama 2Pi ini Pak. Kemudian untuk penentuan turunan kedua itu dapatnya saya min 4 dalam kurung cos X plus cos 2X. Untuk yang D itu di situ kami disuruh menguji turunan kedua dengan mensubstitusi ya Pak ke turunan yang kedua. Yaitu di sini kita dapatkan hasil diskusi ketika X itu disubstitusikan ke nilai 0 itu dapatnya negatif 8. Artinya negatif 8 itu kurang dari 0. Berarti itu maksimum poin ya Pak. Kemudian ketika X sama dengan Pi itu negatif 4. Nah, negatif 4 ini itu tidak sama dengan 0. Jadinya gagal, nggak bisa dipilih itu Pak. Kemudian yang X sama dengan 2Pi itu hasilnya negatif 8. Artinya negatif 8 kurang dari 0. Itu juga maksimum Pak Fairuz. Kemudian yang untuk nilai maksimum di sini akhirnya setelah kami diskusikan hasilnya itu 5 pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2Pi, Pak. Oke. Itu Pak Fairuz, hasil diskusi grup 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Anggia ya. Oke, terima kasih jawabannya sudah ini ya, lengkap tahap-tahapnya. Oke. Untuk apa yang dipresentasikan oleh Anggia ya, mungkin sekalian saja untuk soal nomor 2, jadi nanti tanya jawabnya sekalian ya setelah selesai soal nomor 2. Silahkan untuk soal nomor 2 yang ingin presentasi dari kelompok mana? Ya, ada. Ini Devi ya? Ya, ayo Devi. Wah, saya Pak ya. Lupa. Oh iya ya. Oh. Lupa nyalakan mic. Oke, untuk yang nomor 2. Tadi kan sudah dijelaskan untuk mencari, sudah dijelaskan bahwa menggunakan bantuan itu ya untuk mencari tingginya. Berarti yang pertama tadi hanya menggunakan A dan B itu kan berarti ukurannya sama. Berarti kita bisa menggunakan yang perbandingan trigonometri itu kan sin X berarti demi itu depan per miring. Berarti nanti ketemunya kalau kita sudah jadi ketemu A, B-nya itu nanti ketemunya 10 sin X. Berarti kalau T itu kan samping dari X-nya, berarti kita nanti menggunakan cos begitu. Jadi ketemunya T-nya 10 cos X lah. Selanjutnya kita menggunakan luas trapesium tadi
saya langsung masukkan berarti setengah dikali 10 ditambah A plus B plus 10 dikalikan tingginya. Tingginya saya langsung masukkan 10 cos X. Nah, AB-nya tadi 10 sin X dan 10 sin X. 10 sin X dan 10 sin X itu sama, berarti boleh dijumlahkan. Jadinya 10 tambah 10, 20 ditambah 20 sin X. Berarti setengah dikalikan 20 plus 20 sin X dikalikan 10 cos X. Nah, hasilnya karena yang di dalam kurung itu penjumlahan, berarti harus dibagi kedua-duanya, nggak boleh salah satu, berarti setengah dikali 20 hasilnya 10, setengah dikali 20 sin X hasilnya 10 sin X, baru nanti dikalikan lagi dengan cos X-nya, berarti nanti hasilnya 100 cos X ditambah 100 sin X cos X, begitu. Seterusnya berarti nanti di sini 10-nya kita 100-nya kita bagi 2 biar nanti kita memunculkan ada 2 sin X dan cos X. Jadi bisa diganti jadi sin 2X. Berarti 100 cos X ditambah 50 dikali 2X. Nah, selanjutnya kalau sudah dicari, berarti nanti kita cari turunan pertamanya dulu. Syaratnya kalau mau maksimum berarti turunan pertama itu sama dengan 0. Nah, diturunkan hasilnya min 100 sin X plus 100 cos 2X sama dengan 0. Kita jabarkan seperti ini, cos 2X-nya kita jabarkan jadi, atau kita rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, dari sini nanti kita ketemu sin X-nya setengah atau sin X-nya sama dengan min 1. Ini pengerjaannya sama kalau kita mencari faktorisasi, begitu. Nah, di situ berarti sudutnya kita mencari sin X sama dengan setengah, berarti X sudut berapa yang nilainya setengah. Saya ketemunya berarti untuk sin yang 30 X-nya sama dengan 30, begitu. Jadi kalau misalkan kita mencari theta, tadi sudah dikasih tahu berarti rumusnya 90 derajat dikurang X. X-nya kan 30, berarti 90 dikurang 30 hasilnya 60. Jadi volume air yang tertampung maksimum jika sudutnya itu 60 derajat. Oke, tepuk tangan untuk Devi ya atas presentasinya yang sangat detail sekali menjelaskan. Terima kasih, dan jawaban yang diperoleh adalah theta sama dengan 60 derajat. Oke, bagaimana dari kelompok yang lain tanggapannya? Apakah mungkin ada tanggapan dua kelompok yang sudah maju presentasi? Sama Pak Fairuz. Oh sama, oke, kelompoknya Danang sama ya. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan untuk kedua kelompok yang sudah maju ini? Tidak Pak, sudah paham Pak. Oh, sudah paham ya Aulia ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti ya kita Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka selanjutnya kita masuk ke bertanya Pak. Ada ternyata. Agus. Pak, saya mau bertanya, ya? Pak. Ya, silahkan. Pak Fairuz. Halo. Halo, suara saya sudah terdengar? Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Agustin. Boleh bertanya ke kelompok yang tadi presentasi. Halo. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut lagi ya untuk cari nilai persamaan trigonometri. Oke, bagaimana? Iya, halo. Oh ya, tadi suaranya ini, tidak Pak, terdengar. Iya. Kalau mau mencari nilai persamaan trigonometri agar cepat itu menggunakan apa ya, Pak? Oke. Terima kasih pertanyaannya ya dari Agustin ini.
mungkin contoh seperti yang ditampilkan kelompok 2 ini ya, dari Devi tadi, bagaimana sin X sama dengan setengah, kita peroleh X-nya sama dengan 30, mungkin ada jawaban atau tanggapan dari kelompok yang sudah maju, boleh kelompok 1 atau boleh kelompok 2. Jadi ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Adakah yang ingin mengkonfirmasi bagaimana cara mencari biar mudah menentukan ini ya, nilai X-nya begitu ya. Ada yang mau memberi jawaban? Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya yang menjawab ya. Jadi materi bagaimana mencari atau menentukan nilai ini fungsi trigonometri, sebenarnya nilai persamaan fungsi trigonometri sebenarnya dari kelas 11 ya, pelajaran matematika minat juga sudah dibahas. Jadi mungkin bisa dilihat lagi bagaimana cara mencari atau materi persamaan trigonometrinya. Jadi selain dengan grafik juga ada dengan metode tabel dan beberapa yang lain ya untuk mencari nilai X-nya itu berapa apabila sin X itu sama dengan setengah. Nah, di sini diperoleh 30 begitu ya. Kenapa? Yang sebenarnya ada di kuadran 2 juga yang nilainya juga setengah tapi tidak digunakan melihat dari syarat soalnya tadi ya. Syarat soalnya tadi adalah untuk θ-nya ya atau X-nya ya. Mohon maaf, untuk X-nya itu kelihatan juga ini sudut lancip, jadi tidak mungkin dia mengambil yang di kuadran 2 begitu. Apakah sudah cukup jelas, Agustin, Zakia? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk pertanyaannya ya. Sekarang kita buat simpulan terlebih dahulu. Ya, silakan untuk yang ingin membuat atau membacakan simpulan ini. Saya, Pak. Oh, Dadang, silahkan Dadang. Ya, kalau simpulan dari pelajaran hari ini, bahwasanya untuk Y sama dengan FE, F aksen X dan F double aksen diperoleh jika F double aksen itu lebih dari 0, F aksen 0, F aksen sama dengan 0, maka Fx adalah nilai minimum fungsinya. Jika F double aksen itu kurang dari 0 atau negatif, ketika F aksennya 0, maka Fx adalah nilai maksimum dari fungsi F yang ada. Seperti itu Pak Fairuz. Oke, betul sekali ya simpulan yang tadi disampaikan oleh Danang. Silahkan untuk simpulan ini bisa dicatat di bukunya ya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah kuis ya untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman terhadap materi yang tadi saya sampaikan. Nah, kuis ini dilaksanakan selama 10 menit, jadi silahkan bisa mulai dikerjakan soal kuisnya. Ya, Pak. Oke, ini ya soal kuisnya ya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sekali ya. Sudah, Pak. Silakan dikumpulkan ke depan. Saya lihat ya, ini jawaban Danang ini dari 2 soal dijawab berapa ini ya? 2. Oh ya, pas berarti. Nggak lebih ya, 2 soal dijawab 2. Dan ini jawaban yang saya lihat juga sudah cukup ini sesuai dengan apa yang tadi kita arahkan ya. Jadi sudah betul jawaban daripada yang lain. Aulia juga ini betul, Devi dan yang lainnya juga. Jadi secara umum sudah menguasai ya materi yang kita pelajari ini tadi. Nah, sekarang mungkin bisa disampaikan terkait dengan pembelajaran ini, refleksinya seperti apa begitu? Ya Pak. Oh, Danang lagi. Oke. Ya, pembelajaran silahkan. Sangat menarik Pak, dan kita jadi tahu kegunaan materi turunan fungsi trigonometri. Ternyata sangat dekat dengan kita Pak tanpa disadari, yaitu talang air yang ada di rumah kita masing-masing Pak. Iya, oke. Terima kasih atas refleksi yang diberikan bahwa anak-anak juga terlihat aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi saya rasa seimbang ya. Terima kasih juga atas partisipasinya. Nah, sekarang anak-anak bisa mempersiapkan untuk materi selanjutnya, itu adalah selang kemonotonan fungsi yang nanti untuk materinya ya akan saya tampilkan pada blog ini ya, nanti akan saya upload, dan juga materi yang tadi kita bahas juga akan saya tampilkan di sini. Jadi bisa dibuat untuk referensi belajarnya. Oke.
saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fairuz. Terima kasih Pak Fairuz. Ya, terima kasih Pak Fairuz. Monggo Bu Dewi memberi masukan, saran, komen untuk tampilan Pak Fairuz. Nggih, Bu Yemi. Untuk tadi Pak Fairuz sudah sesuai dengan runtutan yang RPP dibuat. Mungkin ada beberapa step yang masih terlupa mungkin nih. Tadi di pendahuluan itu kan Pak Fairuz baru menyampaikan tujuan dan penilaian gitu. Tapi tahap pembelajarannya belum disampaikan. Seperti itu. Itu mungkin kurangnya masih di situ. Terus yang kedua itu nanti saya mau tanya, yang video pembelajaran apakah akan diputar secara full? Oke, ya, untuk video pembelajaran itu sebenarnya sudah dibagikan di malam harinya, Bu. Jadi untuk persiapan belajar mungkin enggak secara full, tapi anak-anak bisa melihat ketika diskusi, juga bisa melihat di YouTube begitu. Ya Pak, soalnya nanti kalau misalkan diperlihatkan seperti tadi itu akan memakan waktu yang sangat lama nih, walaupun sama Bapak di skip itu malah jadi membuat anak tambah pusing karena di skip gitu nggih. Terus tadi nah kan itu ada soal yang sudah dijelaskan sama Pak Fairuz step-stepnya nggih. Untuk pengerjaan LKPD. Saya rasa mungkin kalau misalkan mau menjelaskan jangan terlalu rinci. Kalau misalkan Pak Fairuz cuma sudah dikasih rumus trapesiumnya, terus perbandingan trigonometrinya sudah dikasih, anak cuma tinggal nulis itunya doang kan, angkanya dimasukkan ke situ gitu. Jadi mungkin anak kurang kalau saya kurang intinya kurang greget gitu loh, seperti itu. Nah terus untuk waktu mohon diperhatikan lagi, sepertinya tadi mulurnya sampai 7 menit lebih ya Pak. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Fairuz, mohon maaf sebelumnya. Iya. Monggo ada tanggapan dulu ke Bu Devina, Devinur dari Pak Fairuz, monggo. Ya, terima kasih Bu Devi atas masukannya, dan betul ya yang disampaikan tadi. Mohon maaf juga karena waktunya mungkin molor begitu, nggih. Terima kasih Bu Devi. Sudah, gitu aja. Anjir Bu, karena tadi untuk videonya itu juga ini mau saya tampilkan full, tapi waktunya juga nanti pasti ini menyita waktu banyak karena kita 30 menit begitu Bu. Jadi di siswa nanti juga silahkan untuk melihat, tapi ketika diskusi bisa melihat di YouTube saya. Kalau tidak diskusi sampai mana Bapak mau menunjukkan? Saya jadi penasaran itu. Mungkin saya saya tunjukkan sambil jelaskan begitu Bu, untuk mempersingkat waktu begitu. Itu tadi suara video itu yang desain jenengan apa jenengan ambil YouTube? Itu saya Bu, itu video saya. Itu suara penjenengan? Iya. Oke. Monggo selanjutnya saya serahkan ke Bu Lucy dulu, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Faisal. Tadi saya sudah memperhatikan Pak Faisal mengajar tadi. Pak Fairuz Bu. Memang benar. Yang pertama kelemahannya adalah di pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu itu kan penting sekali. Setiap kali kita mengajar kan kita itu dibatasi dengan waktu. Jadi kita harus selalu mendesain pembelajaran kita itu harus waktunya berapa menit itu harus kita tepati. Karena kalau tidak kita tepati nanti waktunya tidak akan sampaikan RPP kita, nggak ada yang tepat. Itu ya Pak Faisal, nanti diperhatikan lagi. Tadi saya lihat molornya juga betul, hampir 10 menit tadi ya. Kemudian untuk tadi pendahuluan dan sebagainya, kemudian step-step yang akan dilakukan oleh siswa tadi sudah disampaikan secara detail. Tadi saya lihat juga sampai dengan karakter yang akan dinilai, kemudian ada penilaian. Cuma sayangnya tadi pada waktu pas sudah sampai penilaian, kenapa tidak dinilai sekalian gitu loh. sudah sampai
mengumpulkan pekerjaan sudah dilihat harusnya dinilai salah satu sampai anak itu mendapatkan berapa itu kemampuannya pada waktu pembelajaran tadi itu sampai seberapa gitu. Nah, dengan mengetahui ini dengan mengetahui nilainya yang sudah diperoleh siswa, kita kan tahu oh berarti informasi yang kita sampaikan ke siswa itu tercapai atau tidak, atau mungkin apa yang perlu dibenahi kan seperti itu ya. Kemudian untuk yang lain kesimpulan tadi kelihatannya terlewati ya Pak ya. Refleksinya dilakukan tetapi sepertinya untuk kesimpulannya terlewati. Tetapi untuk sebagian besar pembelajarannya itu bagus sekali ya. Pembawaannya itu menyampaikannya itu tenang ya. Jadi yang mendengarkan juga walaupun ini matematika susah, tetapi kita bisa mendengarkan dengan penuh rasa ketertarikan. Untuk IT jago ya, dari pembuatan PowerPoint, dari pembuatan video tadi, dari pembuatan video, kemudian tadi menulisnya itu juga bagus. Cuma mungkin tinggal pengelolaan papan tulisnya ya. Mungkin perlu jangan semuanya berjejal-jejal seperti itu Pak ya. Jadi kita tidak usah pelit dengan papan tulis. Kita tuliskan saja tetapi secara jelas. Jadi jangan jubel seperti itu nanti mengurangi niat kita untuk menulis ya. Mengurangi niat untuk membaca juga. Jadi lebih baik ke bawah saja selonggarnya sehingga siswa itu mudah untuk menerima. Tapi kesimpulannya bagus, materinya juga disampaikan secara bagus ya, terstruktur. Itu materinya kan sulit ya, tetapi menarik karena itu adalah masalah kontekstual, masalah sehari-hari ya. Secara keseluruhan bagus ya. Dan nanti semakin ke depannya semakin sempurna lagi. Amin. Ya. Mudah-mudahan semakin sukses Pak. Amin Bu, terima kasih Bu Lucia. Ya, terima kasih Bu Lucy. Pak Virus, saya mau lihat di RPP dulu. Di situ indikator 341 sama 441 itu bedanya apa ya? Di RPP Ibu 34.1 IPK sama 441 IPK itu bedanya apa? Yang 3.4.1 itu menentukan nilai maksimum, jadi ini untuk yang masalah tidak nyata begitu Bu, jadi langsung persamaan trigonometrinya, kemudian kita cari nilai maksimum minimumnya. Kalau yang 441 bukan masalah kontekstual maksudnya. Betul, bukan masalah kontekstual. Kalau yang 441 itu tidak ada kalimat masalah kontekstual itu juga. Makanya saya betul. Ya, kurang begitu. Oke, menyelesaikan masalah gitu saja. Makanya bedanya apa dengan yang di atas ya? Apa karena satu menentukan, satu menyelesaikan? Kan sama-sama Pak. Kurang masalah kontekstual begitu. Masalah kontekstual ya, oke. Oke Pak, ini materi di kelas berapa ini? SMA kelas 12 Bu, matematika 12. Peminatan. Oke. Untuk bisa sampai ke nilai maksimum minimum dengan berdasar pada teorema turunan kedua, mestinya prasyaratnya maksimum minimum dengan turunan pertama. Tapi tadi kok nggak dicek ya? Iya. Untuk maksimum minimum turunan pertama itu ini Bu, di kelas 11 Ibu. Ya, mau kelas 11 itu kan terkait erat Pak, sehingga nanti anak itu bisa mengidentifikasi. Apalagi turunan kedua kan syaratnya turunan pertama, itu juga nggak dicek. Apakah anak sudah mampu mencari turunan pertamanya juga tidak dicek ya tadi? Tadi sudah ada Bu, tapi baru sin turunannya itu kos pas gitu aja. Tidak sesimpel itu ya Pak. Misalnya mengingatkan sin 1/4 pi ya, 1/4 x gitu kan juga belum itu ya. Nah itu saya belum dapat itunya. Kemudian dari KBM yang Bapak lakukan tadi sepertinya urutannya menjadi kacau ketika Bapak menayangkan video. Ya,
mestinya PBL itu karakteristiknya yang pertama menggunakan masalah kontekstual kan ya Pak ya, sudah. Masalahnya sifatnya open-ended, terbuka, boleh terbuka strategi, terbuka jawabannya, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu pengetahuan dibangun oleh anak. Ini seperti yang Bu Devi Nur tadi betul. Di sini semua diberikan oleh gurunya. Nah, penemuan anak ini menemukan apa, begitu loh. Pengetahuan kan dibangun, bangun apa ini tadi nggak kelihatan. Ya, itu. Kemudian sebagai seorang guru, ketika kita menemui anak atau kita melakukan suatu kesalahan, segera meralat. Tapi tadi Pak Fairuz merasa salah nggak di awal? Kesalahan di awal terkait dengan persepsi atau ini Bu? Sudah masuk ke inti, ditalang. Ditalang yang ini tadi tingginya saya grogi tadi. Tingginya harusnya pas X Bu. Nggak diralat juga tadi. Saya sadarnya baru pas Bu Devi presentasi tadi. Enggak gini, sebabnya penjenengan yang merepresentasikan di dalam bentuk gambarnya itu ambigu. 10 cm itu siapa Pak? Tinggi atau miring? Miring itu. Nah, itu kan yang jenengan nulisnya di tingginya. Makanya tadi saya jadi bingung, ini janjinya saya bener yang mana? Itu penjenengan persani sampai saya foto tadi. Penjenengan ngerjakan saya foto. Iya, itu jadi representasinya gambar saja sudah di situ membuat bingung. Kalau saya melihat gambar jenengan 10-nya itu tingginya. Tetapi ternyata ketika di LKPD maksud penjenengan, LKPD tadi yang enggak penjenengan Pak ya. Kemudian dipresentasikan temennya ya, saya tahu itu ya. Itu 10 di sana menjadi miring gitu loh. Jadi kan enggak konsisten dengan gambar sama maksud. Itu yang menjadi pembelajarannya agak membingungkan gitu jadinya Pak. Itu nggih. Pak Fairuz ya. Nanti saya foto. Jadi yang benar itu yang mana? Kalau saya lihat gambarnya 10 itu sebabnya 10 cm itu tidak penjenengan deskripsikan di soal ceritanya kan Pak? Hanya di dalam gambar. Iya. Ya. Di deskripsi soal tidak ada 10 cm itu menunjukkan apa, tidak ada. Langsung seperti gambar berikut ini ya. Kemudian muncul 10 itu, yang digambar itu 10-nya itu kalau saya lihat di tingginya. Ya. Jadi tingginya tadi penjenengan bilang X itu tinggi apa sudut? Sudut kan ya? Kalau X-nya sudut Ibu. Nah, iya. Tadi yang miringnya itu yang 10, tapi nulis saya yang ini Bu, yang di dalam gambar jadi kelihatan garis yang saya buat itu kayak 10, tapi sebenarnya harusnya di luar. Oke. Nah, yang di awal tadi penjenengan tulis tadi tingginya X sebabnya. 10 sin X plus 10 sin X dalam kurung, kemudian kali tingginya apa? X, begitu. Saya jadi itu yang saya tinggi. Oke ya. Itu jadi ada kesalahan atau ketidaktelitian di situ dan representasi gambar, kalau gambar menjadi acuan anak untuk menyelesaikan itu mohon untuk yang cetok Pak, yang jelas. Biar nanti tidak ada ambigu. Yang satu dengan yang lain persepsinya berbeda. Begitu nggih Pak nggih? Sehingga mohon di bagian itu ketika kita mendesain video kalau dia seperti tadi mohon itu ditunjukkan ketika anak sudah bekerja kelompok. Untuk awalan pertama di awalnya itu boleh. Nah, tapi anak belum mengerjakan sudah ditunjukkan sampai selesai begitu. Nah, ini jadinya anak membangun di mana jadi kurang kelihatan Pak nggih. Itu saja yang dari saya Pak Fairuz ya. Besok lagi terkait dengan masukan temannya, masukan Bu Lucy tadi juga betul bahwa waktunya memang agak molor banyak begitu. Oke Pak Fairuz, semangat. Besok akan lebih baik karena memang ketika kita ngajar dengan menggunakan online seperti ini kendalanya akan lebih banyak dibanding kita ngajar luring. Luring itu kita interaksi langsung dengan anak itu lebih nyaman, lebih enak. Kita mengatur seperti apa lebih mudah itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Fairuz? Boten Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Oke. Terima kasih untuk Pak Fairuz, Bu Devi Nur dan Bu Lucy. Monggo Bu Deka bisa di stop.